Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita mau membahas tentang kesebangunan bangun datar. Pengertian kesebangunan yaitu yang pertama, sebangun artinya adalah sama bentuk. Kalau kesebangunan berarti kesamaan bentuk, ya. Syarat kesebangunan adalah dua benda. Yang jelas ada dua benda. Di sini adalah bangun datar adalah sebangun atau sama bentuk jika kedua benda itu dijumpai syarat-syarat berikut atau memenuhi syarat berikut. Yang pertama, pasangan sisi-sisi yang sesuai mempunyai perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang sesuai sama besar. Ini yang mengakibatkan dua bangun datar menjadi sama bentuk atau sebangun. Nah, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita memiliki 4 buah peta, ya. Peta 1, peta 2, peta 3, dan peta 4 yang memiliki pola sendiri. Pada peta buta di sebelah kiri ini, manakah gambar yang sama bentuknya? 1, 2, 3, dan 4. Di sini kalau yang pertama ini panjangnya 8, lebarnya 6. Yang kedua panjangnya 12, lebarnya 6. Yang ketiga 8, lebarnya 9. Yang keempat panjangnya 12, lebarnya 9. Dengan model yang seperti ini, otomatis kalau kita lihat dari bentuknya, ya, gambar 1 dengan gambar 4, ya. Nah, kita punya contoh yang kedua sekarang. Apakah persegi panjang ABCD dan PQRS di bawah ini sebangun? Di sini kita punya dua persegi panjang ABCD, AB 6 cm, BC 4 cm, PQ 8 cm, QR 12 cm. Ya, cara membuktikan kalau pada kedua persegi panjang itu sisi seletak adalah panjang yang pertama seletak dengan panjang yang kedua, dan lebar I1 seletak dengan lebar I1 yang kedua. Itu, ya, panjang dibandingkan dengan panjang, lebar dibandingkan dengan lebar. Sebagai ilustrasinya, pasangan pertama panjang I1 6 cm, sedangkan panjang I2 QR 12 cm. Jadi yang panjang bandingan dengan panjang, ya. Terus kemudian pasangan yang kedua lebar I1 dan lebar I2. Lebar I1 tidak lain 4, lebar I2 nya PQ 8 cm. Ini, ya. Nah, dapat diperbandingkan sebagai berikut. Pasangan pertama panjang dengan panjang 6:12. Ini, ya, AB, ya, 1:2 atau setengah. Pasangan yang kedua BC banding QR, ya, bisa dibuat perbandingan seperti ini, atau 4:8 menjadi 1:2. Jelas, ya.
Cara menyederhanakan perbandingan masih ingat ya, dibagi dengan bilangan yang sama. Dari kedua perbandingan ini ternyata panjang I1, panjang I2 ini akan sama dengan perbandingan lebar I1 banding lebar I2. AB banding GF sama dengan BC banding PQ sama dengan 1/2 atau 1 banding 2. Jelas ya? Syarat 1 dipenuhi, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana setiap sudutnya. Persegi panjang memiliki 4 sudut dan semuanya merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Sudut A sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut R, sudut C sama dengan sudut S, dan sudut D sama dengan sudut P. Jelas ya? Ini pada gambar saya tampilkan lagi 90 derajat semua. Oke, kalau dibuat berdiri seperti ini, yang pendek banding pendek, yang panjang dengan bandingkan dengan yang panjang. Kalau segitiga sama, kalau segitiga karena ada 3 sisi ya, dibandingkan 3 sisi, diurutkan saja dari yang paling pendek sisi, kemudian yang sedang, kemudian yang paling panjang. Jelas ya? Nah, ini siku-siku ini, siku-siku semua. Syarat kedua dipenuhi, sudut-sudut seletak sama besar, maka kedua persegi panjang itu sebangun. Nah, sekarang saya mau membuat contoh yang ketiga. Sebutkan benar atau salah pernyataan di bawah ini, buat alasannya dan contoh gambar beserta ukurannya. Semua segi 4 adalah sama bentuk. Semua persegi panjang adalah sebangun. Semua persegi adalah sebangun. Semua jajaran ginjang, jajar ginjang sebetulnya, adalah sama bentuk. Semua belah ketupat adalah sebangun. Semua trapesium adalah sebangun. Semua segitiga adalah sebangun. Semua segitiga sama kaki adalah sebangun. Semua segitiga sama sisi adalah sebangun. Yang terakhir, yang 10, semua lingkaran adalah sebangun. Jawab, semua segi 4 adalah sama bentuk. Salah ya, contohnya ini segi 4 tapi berbeda, tidak sama besar. Semua persegi panjang adalah sebangun. Salah lagi, contohnya nih, sisi seletak tidak memiliki perbandingan yang sama. 2 banding 2 tidak sama dengan 6 banding 4. Semua persegi adalah sebangun. Benar ya? Contoh, ini kita sembarang persegi. Ini saya ambil sisinya, yang pertama sisinya 3, yang kedua sisinya 5. Perbandingannya sama semua, 3 banding 5 sisi pertama. Sisi kedua juga sama lagi, 3 banding 5. Sisi ketiga dan keempat juga sama. Jadi perbandingan sisi yang seletak sama, 3 banding 5. Sudutnya otomatis 90 derajat. Semua jajaran genjang adalah sama bentuk. Ini salah ya. Nah, ini sudut yang seletak, ini saya ambil contoh sembarang. Sudut seletaknya sudah tidak sama. Semua belah ketupat adalah sebangun. Salah.
mungkin sisinya sama, perbandingan sisinya sama, tapi di sini sudutnya belum tentu sama, makanya tidak semua belah ketupat sebangun. Berikutnya yang nomor 6, semua trapesium adalah sebangun. Salah. Nah, di sini sudut seletak tidak sama, apalagi perbandingan sisinya ya berbeda ya. Yang nomor 7, semua segitiga adalah sebangun. Salah juga. Sudut yang seletak sudah tidak sama, otomatis bentuknya juga tidak sama, berarti tidak sebangun. Yang ke-8, semua segitiga sama kaki adalah sebangun. Salah. Kenapa? Nah, meskipun misalnya kita ambil segitiga sama kaki, dia yang dua sisinya sama, di sini saya ambil 4, tapi di situ sudut yang seletak belum tentu sama, otomatis mempengaruhi sisi yang ketiga yang memiliki sisi yang berbeda lagi, tidak memiliki perbandingan yang sama seperti yang sisi pertama dan sisi yang kedua. Yang ke-9, semua segitiga sama sisi adalah sebangun. Benar. Contohnya seperti ini. Sisi yang pertama 3, sisi yang kedua 6, sisi segitiga 1 3, sisi keduanya 3, sisi ketiganya juga 3 karena sama sisi. Segitiga yang kedua panjang sisinya sisi pertama 6, sisi kedua 6, sisi ketiga juga 6. Kalau diperbandingkan ya 3:6 atau 1:2. Terus kemudian sudutnya otomatis karena segitiga sama kaki, karena segitiga sama sisi berarti sudutnya 60 derajat, berarti sebangun. Jelas ya. Yang nomor 9, yang ke-10, semua lingkaran adalah sebangun. Benar. Ini saya ambil contoh saudara. Segitiga sebangun. Ini sama kayak tadi ya. Kita sudah mengetahui bahwa syarat-syarat kesebangunan ada 2, yaitu sudut-sudut bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki atau mempunyai perbandingan yang sama. Ini sudah kita bahas pada kesebangunan bangun datar tadi, dan ini juga berlaku untuk segitiga. Untuk segitiga akan kita bahas ke pertemuan berikutnya ya. Demikian, selamat